Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Ruang Cerita Horor, di mana channel ini selalu membahas tentang mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat dan mengangkat cerita dari para narasumber yang mempunyai cerita horor di kehidupannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk di segmen mitos ya, yang dimana segmen ini lebih ke membahas mitos-mitos yang banyak beredar di kalangan masyarakat tentang makhluk-makhluk mitologi lah ya, atau makhluk-makhluk yang sangat menggemparkan diberitakan di kalangan masyarakat. Dan kali ini kita akan membahas cerita mitos tentang Nyi Roro Kidul dari Pantai Selatan. Yang dimana Nyi Roro Kidul ini adalah mitos dari Laut Selatan. Dan kali ini teman saya akan membacakan narasi dari Nyi Roro Kidul tersebut. Nyi Roro Kidul, mitos, sejarah, dan kekuatan legenda di selatan Jawa. Itu Nyi Roro Kidul. Di balik deburan ombak yang tiada henti di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, tersimpan sebuah kisah yang begitu kuat, begitu mengakar, hingga sulit dibedakan antara fakta dan fiksi. Inilah cerita tentang Nyi Roro Kidul, sosok legendaris yang menguasai lautan. Ia adalah ratu yang berkuasa, entitas spiritual yang dihormati, bahkan ditakuti. Nyi Roro Kidul bukan sekedar mitos pengantar tidur. Ia adalah bagian dari identitas budaya Jawa, penjaga spiritual dan jembatan antara dunia manusia dan alam gaib. Kekuasaannya melintasi batas, dari istana-istana kuno hingga ke gubuk-gubuk nelayan di tepi pantai. Namun, siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul ini? Apakah dia dewi, jin, atau hanya figur imajinasi yang diciptakan untuk menjelaskan kekuatan lain? Untuk memahami sosoknya, kita harus kembali ke awal, jauh sebelum namanya dikenal luas. Legenda tentang penguasa Laut Selatan sudah ada, tapi Nyi Roro Kidul dengan segala atributnya adalah sebuah konstruksi yang jauh lebih kompleks. Asal-usul legenda dan putri hingga ratu. Ada banyak versi kalah tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Salah satu yang paling terkenal menceritakan tentang seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran bernama Putri Kandita. Putri Kandita memiliki paras yang sangat jelita, melebihi siapapun di kerajaan. Namun kecantikannya membawa petaka ibu tirinya yang iri. Bersama dengan dukun istana, menyihirnya, Putri Kandita mendadak sakit parah. Tubuhnya dipenuhi kudis dan luka borok yang menjijikan. Bahkan kecantikan yang dulu ia miliki kini lenyap. Sang raja, ayahnya, sangat sedih. Ia tidak tega melihat putrinya menderita dan akhirnya dengan berat hati mengusirnya dari istana. Putri Kandita berjalan tanpa arah hingga ia tiba di pantai selatan. Di sana, ia menceburkan diri ke lautan dan secara ajaib tubuhnya kembali sembuh dan kecantikannya pulih. Di sanalah ia menemukan kekuatannya dan diangkat sebagai penguasa Laut Selatan dengan gelar Nyi Roro Kidul. Versi lain yang tak kalah populer menghubungkannya dengan figur Dewi Kandita, putri dari kerajaan Galuh. Dalam kisah ini, ia adalah seorang putri yang sangat sakti dan cantik. Ketika ayahnya ingin menikahkannya dengan pria yang tidak ia cintai, Dewi Kandita melarikan diri ke Laut Selatan. Di sanalah ia bertemu dengan para dewa laut dan diangkat sebagai penguasa lautan. Kisah-kisah ini, meski berbeda detail, memiliki benang merah yang sama. Seorang wanita dari kalangan bangsawan yang menderita, diasingkan, dan menemukan kekuatan luar biasa di lautan. Kisah ini mengajarkan kita tentang penderitaan, penebusan, dan penguasaan takdir. Kekuatan atribut dan simbolik. Masyarakat Jawa memandang Nyi Roro Kidul bukan hanya sebagai mitos, tapi juga sebagai entitas yang nyata.
Ia memiliki atribut-atribut simbolik yang begitu kuat. Pakaiannya yang paling ikonik adalah kebaya berwarna hijau. Ada larangan tak tertulis bagi siapapun yang datang ke pantai selatan untuk mengenakan pakaian hijau. Mitos ini menyebutkan jika seorang mengenakan pakaian hijau, Nyi Roro Kidul akan mengira orang itu adalah pengikutnya. Lalu ia akan menyeret orang tersebut ke dalam lautan. Tentu saja, secara logis, larangan ini punya penjelasan yang lebih rasional. Warna hijau lebih mirip dengan warna lautan. Jika ada orang yang tenggelam dengan pakaian hijau, akan sangat sulit bagi tim penyelamat untuk menemukannya. Mitos ini pada akhirnya adalah cara lokal untuk mengajarkan masyarakat tentang keselamatan di pantai. Nyi Roro Kidul juga sering digambarkan mengendarai kereta kencana yang ditarik oleh kuda-kuda laut. Ia memiliki istana gaib di dasar samudera. Ia adalah sosok yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, mampu mengendalikan ombak, badai, dan bahkan kehidupan di lautan. Ia adalah perwujudan kekuatan alam yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Hubungan spiritual dan politik. Nyi Roro Kidul tidak hanya berinteraksi dengan rakyat jelata, tetapi juga dengan para penguasa. Legenda paling kuat yang terkait dengannya adalah hubungan dengan kerajaan Mataram Islam. Alkisah, pendiri Mataram, penambahan Senopati, melakukan tapa berata di sebuah hutan dan di sana ia bertemu dengan Ratu Kidul. Mereka membuat perjanjian, sebuah ikatan yang konon menjadi dasar kekuatan dinasti Mataram. Ratu Kidul berjanji akan membantu Mataram dalam peperangan, dan imbalannya ia meminta penambahan Senopati untuk menjadi pasangan spiritualnya. Perjanjian ini adalah legitimasi politik yang cerdas, dengan mengklaim memiliki hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul. Para Raja Mataram termasuk keturunan-keturunannya seperti Sultan Hamengkubuwono mengukuhkan kekuasaan mereka. Mereka tidak hanya berkuasa karena kekuatan militer, tetapi juga karena restu dari entitas spiritual paling kuat di Jawa. Hingga saat ini di Keraton Yogyakarta dan di Keraton Solo, ritual-ritual ini yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul masih dilaksanakan. Sultan-sultan Jawa secara turun-temurun dipercayai sebagai titisan dari penembahan Senopati yang melanjutkan perjanjian spiritual tersebut. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di channel Ruang Cerita Horor dan mempunyai cerita horor yang pernah dialami, kalian bisa kirimkan cerita kalian melalui Instagram Ruang Cerita Horor atau kontak WhatsApp yang ada di deskripsi. Mitos dalam ruangan modern. Di era modern, Nyi Roro Kidul tetap hidup. Ia muncul di film-film horor dan bahkan menjadi inspirasi bagi seniman. Lukisan-lukisan tentangnya, seperti karya Basuki Abdullah atau S. Sujoyono, memperlihatkan betapa kuatnya figur ini dalam dunia seni rupa Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa Nyi Roro Kidul bukan sekedar figur masa lalu. Ia terus relevan. Bahkan sebagian orang, ia adalah simbol perlawanan. Figur perempuan yang kuat dan independen. Bagi yang lain, ia adalah penjaga spiritual yang harus dihormati. Dan bagi sebagian lagi, ia hanyalah mitos yang menakutkan, yang mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati saat berada di pantai selatan. Pertanyaan tanpa jawaban. Setelah menelusuri kisah-kisah ini, kita kembali ke pertanyaan awal. Siapa Nyi Roro Kidul yang sebenarnya? Apakah dia adalah legenda yang diciptakan untuk menjelaskan kekuatan alam? Apakah ia adalah legitimasi politik bagi para raja? Atau apakah dia benar-benar entitas spiritual yang nyata, yang menunggu kita ke dalam lautan? Mungkin jawabannya tidak penting. Yang terpenting, Nyi Roro Kidul adalah sebuah fenomena budaya yang mengajarkan kita tentang sejarah, kepercayaan, dan hubungan manusia dengan alam. Ia adalah cerminan dari jiwa masyarakat Jawa yang percaya bahwa di balik setiap ombak, di setiap hembusan angin, ada kekuatan yang tak terlihat. Dan selama ombak masih terus berdebur di Parangtritis, maka kisah tentang Ratu Kidul akan terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi. Ia adalah penguasa lautan, sang Ratu Pantai Selatan. Nah, jadi teman-teman, itu adalah cerita mitos yang sudah kita ceritakan. Buat kalian yang menyukai video ini, silahkan di like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan tidak lupa juga untuk dibagikan ke teman-teman kalian yang menyukai dengan channel ini.
agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran dan bertanya-tanya kenapa di ruang cerita horor ada segmen bahas mitos, kita tuh lebih mengangkat cerita-cerita mitos tentang mitos-mitos yang sangat banyak diberitakan atau lumrah diceritakan di negara kita di Indonesia, apalagi di tanah-tanah Jawa gitu ya. Dan mungkin pertanyaannya kenapa ada bahas mitos? Kita tuh hanya ingin membacakan narasi-narasi tentang sejarah-sejarah, tentang mitos-mitos yang beredar, karena mungkin banyak sekali artikel yang sering menjelaskan tentang fenomena-fenomena ini, tapi untuk yang kita lihat bahwasanya banyak sekali yang mungkin malas membaca artikel-artikel tersebut yang sudah diberitakan oleh para jurnalis. Dan maksud dari bahas mitos ini adalah untuk membacakan ulang sebuah narasi agar narasi ini tetap hidup gitu. Mungkin itu jawabannya. Dan mungkin untuk video kali ini kita cukupkan lah ya. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa komen juga untuk pembahasan-pembahasan yang lainnya kita harus membahas apa.